Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul adzim. Dari hati yang suci, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, nikmat dan taufiknya kepada kita bersama, sehingga hari ini kita dapat mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Mudah-mudahan siswa dan siswi yang mendengarkan mendapatkan ridho dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam tetap atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang ini. Baiklah anak-anakku, di sini saya ingin menyampaikan materi saya yang berjudul Adab Pergaulan dalam Islam. Sebelum saya menyampaikan adab pergaulan dalam Islam, maka di sini saya akan menjelaskan tentang pergaulan itu apa. Pergaulan adalah melaksanakan pergaulan menurut norma-norma kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i, serta memenuhi segala hak yang berhak mendapatkannya masing-masing menurut kadarnya. Maka dari itu, pergaulan itu sangat penting sekali. Bahkan dalam Al-Quran diterangkan pergaulan itu harus kita laksanakan, karena dengan pergaulan kita memperbanyak teman, dengan pergaulan kita mengadakan pendekatan, kemudian kita saling mengenal, saling silaturahim, saling menyayangi, dan saling menghormati. Agama Islam menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan pergaulan, karena agama yang Islam adalah agama yang dilandasi persatuan dan kasih sayang. Maka dari itu kita harus saling kenal mengenal di antara sesama. Dalam Al-Quran disebutkan, dicatat anak-anak ya, surat 49, surat Al-Hujurat ya. Surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu surat 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan manusia min dzakarin dari laki-laki wa untha dan perempuan, wa qabaila dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu untuk saling mengenal. Dari kalimat lita'arafu ini maka ada sebuah hadis disebutkan yang artinya pelajarilah silsilah dari kamu semuanya. Artinya silsilah di sini maksudnya adalah kita disuruh membuat semacam nama-nama keluarga kita, dari mungkin kakek kita itu disuruh membuat nama siapa, punya anak berapa, seluruh keturunannya itu tertulis itu. Apa tujuannya? Tujuannya untuk supaya saling mengenal. Itu tidak hanya untuk keluarga, tapi bahkan untuk teman-teman. Kita harus tahu, harus mencatat nama teman-teman kita supaya kita saling silaturahim. Untuk apa tujuan silaturahim? Tujuannya adalah maka dengan silaturahim akan menumbuhkan rasa cinta, menunjukkan rasa kasih sayang. Dalam hadis disebutkan, ar-rahimuna yarhamuhum man rahman, irhamu man fil ardi man fis sama. Siapa orang yang menyayangi sesama, maka Allah Maha Rahman menyayangi mereka. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, pasti penduduk langit akan menyayangi kalian. Betapa pentingnya kita menyayangi kepada saudara-saudara kita. Bahkan dalam hadis tidak diterangkan, tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi sesama. Betapa pentingnya itu. Maka di dalam hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman sampai kita menyayangi diri kita seperti menyayangi orang lain, seperti menyayangi diri kita sendiri. Artinya kita tidak mau didolimi, berarti kita jangan mendolimi orang lain. Kita tidak mau disakiti, berarti kita tidak boleh menyakiti orang lain. Itu maksudnya menyayangi saudaranya seperti menyayangi dirinya sendiri. Sampai-sampai dalam hadis diterangkan, jangan sampai kita menyakiti, karena kalau kita menyakiti sesama, hukumannya sangat berat, yaitu amal-amal soleh kita diberikan kepada orang-orang yang didolimi, sampai kita menjadi orang muflis atau orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti. Dalam hadis diterangkan, ya Rasulullah, ada salah satu sahabat yang pertama bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanata, sesungguhnya si fulan tuh tirus sholah, banyak sholatnya, banyak ibadahnya, wa tuh tirus sedekah, dan banyak juga sedekahnya, walakinnaha tu'dzi jironah, tapi sayang sekali dia itu selalu menyakiti saudaranya sendiri, selalu mendolimi. Qala, maka Nabi menjawab, hiya finnar, dia di dalam neraka. Na'udzubidzalik. Ternyata dosa terhadap manusia itu lebih berat daripada dosa terhadap Allah. Kalau dosa terhadap manusia, Allah tidak akan mengampuni sebelum kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Apalagi hal ini terjadi kepada orang yang pedagang yang selalu mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Mengurangi timbangan. Bagaimana caranya minta maaf sedangkan kita sama pembeli tidak kenal, tidak tahu. Nah, ini berbahaya sekali kalau ada penjual atau pedagang yang berbohong atau mengurangi timbangan.
anak-anakku sekalian, di sini saya memasuki tentang adabnya, tentang adab, ya. Bagaimana adab bergaul dengan teman sebaya menurut ajaran Islam? Ini saya terangkan masuk materi, yaitu ada 7 adab, ya. Ada 7 adab. Islam merupakan salah satu agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam ajaran Islam terdapat adab dalam bergaul. Tak hanya kepada sesama muslim, kita pun harus berperilaku baik terhadap semua orang. Nah, inilah adab yang pertama adalah mengucapkan salam. Dalam agama Islam, mengucapkan salam adalah salah satu kewajiban di antara sesama muslim. Mengucapkan salam kepada orang lain merupakan adab pergaulan yang dianjurkan oleh Nabi. Jadi kita setiap ketemu, wa idza laqitahu fasallim, apabila ketemu sesama orang Islam, kita wajib mengucapkan salam. Assalamualaikum, ya. Apalagi anak-anakku ini kalau masuk kantor, masuk kelas, itu harus mengucapkan salam. Ini adalah hak kita terhadap hak orang Islam. Dalam hadis terangkan, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak dianggap beriman sehingga kamu saling cinta menyintai. Maukah kamu kutunjukkan sesuatu yang apabila kamu mengerjakan sungguh-sungguh, maka kamu akan berkasih-kasihan? Maka mereka menjawab, mau ya Rasulullah. Sabda beliau, ucapkan salam antara sesama manusia, antara sesama. Oleh karena itu betapa pentingnya kita untuk mengucapkan salam bila ketemu teman, saudara, apalagi guru. Masuk rumah juga harus mengucapkan salam. Kadang-kadang masuk rumah begitu saja tanpa mengucapkan salam, ya. Yang kedua, memilih teman dalam bergaul. Jadi kalau kita berteman itu pilih-pilih, jangan asal berteman, ya. Contohnya seperti kita mencari teman, cari yang mana ya temanku yang saya pilih, yaitu cari yang baik. Sholatnya bagus, ngajinya bagus, karena dengan teman itu bisa mempengaruhi kita, bisa mengajak kita, bisa membuat kita menjadi baik. Makanya biasanya anak-anakku ini kalau bergaul, teman yang baik-baik ya khusus baik-baik, kayak terpisah gitu. Yang tidak baik, temannya yang tidak baik, ya. Makanya anak-anak kalau untuk menilai anak-anak itu tergantung dari temannya. Kalau temannya baik, anak ini baik, itu temannya baik, ya. Biasanya menilai seseorang itu dinilai dari temannya. Kalau temannya baik, insya Allah menjadi baik atau dinilai baik. 3, mencintai teman karena Allah. Ya, jadi berteman karena Allah, jangan karena itu kaya aku teman sama dia. Ya, jadi berteman betul-betul mengharap ridho Allah. Berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Bahkan ini dalam hadis terangkan, orang yang berteman karena Allah besok hari kiamat akan mendapatkan perlindungan atau naungan dari Allah. Yang keempat, saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Dalam Al-Qur'an surat 6, surat 5 Al-Maidah ayat 6. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan saling tolong menolong dalam permusuhan atau kemaksiatan. Nah, jadi kita diharuskan untuk selalu membantu saudara kita atau teman-teman kita. Dalam hadis terangkan, wa wa fi auni abdi maka nafi auni akhihi. Allah selalu dalam pertolongan hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi garis besarnya
kita dengan sesama teman harus saling menyayangi, harus saling membantu, harus saling tolong menolong, terutama dalam kebaikan. Kalau temannya yang nggak baik, ya tolonglah untuk diajak yang baik. Yang kelima adalah saling menghormati hak teman, ya saling menghormati hak teman. Nah di sini ada hadis hak teman ini ada 5 ya. Hakul muslimi ala muslimi situn, hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain ada 6. Yang pertama adalah wa idza laqitahu fasallim, apabila ketemu ucapkan salam. Itu yang pertama, itu hak orang Islam terhadap orang Islam. Yang kedua adalah wa idza da'aka hajib, apabila diundang datang. Ini diundang insya Allah tapi nggak datang ya karena tidak tahu ya. Ya kalau diundang itu diistimewakan, kalau diundang jangan enggak datang, itu usahakan. Jangan ngomong insya Allah tapi tidak datang. Fa idza marida fa'ud, apabila dia sakit maka jenguklah. Tapi sayang kondisi sekarang Covid, ada orang sakit tidak boleh dijenguk ya. Pokoknya sudah merusak tatanan Covid ini ya. Iya kan, merusak tatanan. Harusnya kita harus silaturahim, tidak boleh silaturahim. Kita ini Islam ya, Islam itu mengajar kumpul-kumpul. Pendidikan adalah kumpul-kumpul dilarang, nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh sekolah pakai daring ya. Sholat seharusnya kumpul-kumpul dekatan, shopnya harus jaga jarak. Pengajian tidak boleh ya, karena kumpul inilah gara-gara Covid ya, merusak tatanan pendidikan, merusak tatanan agama, merusak tatanan ekonomi. Dengan adanya Covid ini mudah-mudahan segera selesai ya. Mudah-mudahan segera selesai Covid ini. Apalagi kita menghadapi ajaran baru ini, mudah-mudahan anak-anakku semua sehat ya, panjang umur. Kita ketemu tahun depan ya, bukan tahun ini ya, bulan Juni ya, insya Allah bulan Juni sudah bisa tatap muka. Mungkin anak-anakku di rumah juga sangat merindukan guru-gurunya juga merindukan kepada murid-muridnya. Pokoknya memprihatinkan dengan adanya Covid ini, karena guru tidak bisa tatap muka. Malah seperti saya ini setahun belum ketemu murid saya, setahun belum, yang mana satu kelas ini saya belum tahu siswa-siswi saya yang mana sampai sekarang. Yang keempat, wa idza atosa, apabila bersin, saudara kita bersin mengucapkan alhamdulillah, kita mendengar harus mendoakan yarhamkallah yarhamkillah. Kemudian yang keenam, apabila meninggal kita harus takziah sampai mengantar ke kuburnya. Nah itu ya. Ada lagi sebuah hadis diterangkan di sini. Artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan diriku dan aku pun telah menjadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi. Artinya dilarang keras untuk mendolimi. 6. Menjauhi hal yang menimbulkan keburukan. Ya, menimbulkan keburukan yang bagaimana? Ini disebutkan dalam surat 49 ayat berapa itu ya? Ayat 11. Ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yahdab ba'dakum ba'da. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mengadakan buruk sangka ya, karena buruk sangka itu adalah dosa besar. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang, sampai-sampai mencari kesalahan orang. Gajah di telapuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak, saking ngorek-ngorek kesalahan saudaranya sendiri. Itu dilarang keras oleh Allah ya. Kemudian janganlah kamu menggunjing, ngomongin aib orang, karena aib orang itu kalau kita selalu ngungkit-ngungkit atau aibnya, maka apakah kamu
itu seperti makan daging busuk ya. Apakah kamu tidak jijik gitu ya artinya ya. Jadi kalau ngomongin orang itu seperti makan daging yang busuk ya. Nah, untuk kami dalik. Nah, itu. Jadi itu ayat yang menjelaskan jangan sampai kita ini berteman menimbulkan hal yang buruk. Dalam hadis dalam Al-Qur'an wailul likulli humazatil lumazah, telah celaka orang yang saling mencela. Mencela itu juga dilarang ya, mengumpat juga dilarang dalam Al-Qur'an. Wailun masuk neraka. Ya, prasangka. Jadi kita dilarang prasangka antar teman, tidak boleh saling mencela, itu dalam Al-Qur'an ya, jelas Allah melarang. Dalam hadis seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, tidak suka melaknat, tidak berbuat keji dan tidak berkata kotor. Jadi kalau orang Islam itu kata-katanya baik ya. Kata-katanya selalu baik. Kullu ma'rufin shadaqatun, kata-katanya baik karena termasuk sedekah. Kita harus banyak senyum ya. Karena senyum itu juga sedekah ya. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. Nah, itu dijaga. Ketika terjadi persoalan yang menyangkut harga diri, masing-masing teman hendaknya tetap bertegur sapa. Artinya kita kalau nggak enak sama teman ya, jangan sampai langsung nggak negur, nggak suka aku, merengut mukanya, nggak teguran sampai setahun. Oh, itu dosa besar itu. Nah, hadis ini dijelaskan jika tidak memungkinkan Rasulullah memberikan ruang maksimal 3 hari untuk tidak bertegur sapa. Jadi tidak bertegur sapa, tidak menegur, itu kata Nabi hanya 3 hari batasnya. Kalau sampai 3 hari tidak menegur, hati-hati ya, bahaya sekali. Amal kita tidak diterima oleh Allah. Makanya kita jangan sampai punya musuh. Ya sudahlah, kalau memang dia jelek, kata Nabi, idfa billati hiya ahsan, balasnya dengan lebih baik. Tapi memang itu berat sekali. Tapi kita harus melatih jihad ya. Itu namanya jihad ya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya mencatat, anak-anakku nanti mendengar, menulis ayat-ayat yang saya catat tadi, yang saya bacakan tadi ditulis. Mulai dari surat 49 ayat 10 ya. Kemudian surat Al-49 juga ayat 13. Nah, itu dicatat. Di sini diterangkan dalam hadis tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Itulah adab-adab bergaul dengan teman sebaya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Anakku di rumah, mudah-mudahan dalam bulan puasa Ramadan ini digunakan baik-baik, karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh barokah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan dilipatkan amal ibadah kita, pahalanya dilipat gandakan. Baca banyak-banyak Al-Quran, kemudian sholat, sunnah-sunnah dilaksanakan, kemudian dikurangi berbicara yang tidak bermanfaat. Jangan sampai bohong, jangan sampai menghibah, karena semua itu menjadikan puasa kita tidak diterima oleh Allah. Jadi mudah-mudahan puasa kita selama bulan suci Ramadan ini kita jaga dari perkataan yang tidak berguna, dari perkataan yang sia-sia, supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, subscribe, and like. Ditunggu ya.